Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Partai Politik dan Pemilu mengenai problematika penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia. Latar belakang pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia menganut sistem demokrasi sekaligus kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai konstitusional demokrasi yang menggunakan penyelenggaraan pemilu atau election sebagai alat untuk mewujudkan demokrasi. Setiap 5 tahun sekali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk selanjutnya disebut dengan Pilpres. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama pasca reformasi. Bila sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sehingga menjadikan presiden dan wakil presiden sebagai mandataris dari MPR. Maka tahun 2004 pertama kali presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat itu sendiri. Artinya rakyat secara langsung bebas berdaulat calon pemimpinnya sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, apakah problematika awal dalam penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana gagasan atas problematika penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia? Tujuan penulisan makalah yang pertama, agar mengetahui problematika awal dalam penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia. Dan yang kedua, agar memahami gagasan atas problematika dan penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia. Manfaat dari penulisan makalah itu sendiri adalah ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah bahan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya hukum partai politik dan pemilu mengenai masalah penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia, memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya. Dan manfaat praktisnya adalah memberikan masukan pada pemerintah Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia, dan memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia tentang penerapan presidensial threshold 20% dalam Pilpres atau Pilkada di Indonesia. Landasan teorinya, yang pertama, demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat, di mana dalam konsep pemerintahan yang demokrasi menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Yang kedua, pemilu tidak dapat dipisahkan dari demokrasi karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianut demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Gottfried Dulgoris Seiran dalam bukunya
yang berjudul Kamus Pemilu Populer, Kosakata Umum Pengalaman Indonesia dan Negara Lain menyebutkan presidensial threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Problematika awal dalam penerapan presidensial threshold dalam pilpres atau pilkada di Indonesia adalah Indonesia menerapkan sistem multipartai di bawah sistem pemerintahan presidensial. Sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai lain di lembaga legislatif. Kombinasi sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial itu bukan merupakan hal yang tepat. Oleh sebab itu, inisiasi kondisi sistem tata negara Indonesia dibuatlah presidensial threshold 20% sehingga tetap menjalankan sistem pemerintahan presidensial sekaligus multipartai. Dengan demikian, presiden tetap mendapatkan dukungan kekuatan politik dari lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut justru membuat permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang esensi terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Dalam logika sistem presidensial, presiden bukan bagian dari legislatif, karena presiden bersifat eksekutif dan lembaga DPRD bersifat legislatif. Dalam dua lembaga yang terpisah yang memiliki mandat langsung dari pemilih dan merupakan dua lembaga yang paralel. Untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan partai politik legislatif. Hal itulah yang menjadikan ciri khas dari presidensial itu sendiri. Pergantian mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang yang sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, berubah menjadi pasal 6 Undang-Undang Dasar, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal itu merupakan cerminan dari kerangka pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. Presidensial threshold 20% itu bukan merupakan ciri khas dari presidensial pencalonan presiden dan berdasarkan hasil pemilu DPR. Artinya pemilu presiden tidak murni pemilihan langsung. Padahal ciri khas dari presidensial itu pemilihan langsung oleh rakyat dan presiden terpilih mempunyai hak prerogatif untuk memilih para menterinya secara bebas, akan tetapi diintervensi oleh koalisi partai politik karena untuk memenuhi presentasi 20% dari kursi DPRD hasil pileg sebelumnya. Hakikat sebenarnya dalam sistem presidensial perihal presidensial threshold sudah tidak relevan lagi digunakan bila terjadi patokan untuk syarat capres atau cawapres bisa mencalonkan diri. Upaya penyelesaian problematika dalam penerapan presidensial threshold 20% dalam pilpres atau pilkada di Indonesia. Partai politik sudah melakukan persiapan menghadapi pemilu serentak pada tahun depan 2024 dengan cara berkoalisi. Jika dicermati, parpol yang kurang presentasi presidensial threshold ada keterpaksaan sejak awal untuk mendapatkan tiket ambang batas 20%. Nasdem yang sudah mendeklarasi bakal calon presidennya, maka Nasdem harus mencari teman untuk berkoalisi sehingga melebihi ambang batas 20%. Hanya PDIP yang santai dan tidak terburu-buru berkoalisi karena sudah memiliki aset ambang batas tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Disinilah terjadi ketidaksetaraan antar partai karena adanya ambang batas 20% tersebut. Gagasan atas problematika atau penerapan presidensial threshold 20% pada pilpres atau pilkada di Indonesia. Gagasan yang pertama, pemilu dalam demokrasi adalah area kontestasi. Fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa yang menang atau kalah,
Lebih dari itu, pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Maka sebetulnya makin banyak calon makin baik. Tidak perlu takut dengan calon yang banyak. Rakyat sudah sangat berpengalaman untuk mengikuti pemilihan umum. Rakyat paham apa yang dibutuhkan secara umum. Fungsi institusi seperti DPR dan pemerintahan yang kemudian menghasilkan produk perundang-undangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasi. Berdasarkan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, konstitusi sudah ketat membatasi calon presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan calon, tidak diperbolehkan adanya calon independen. Kalaupun calonnya tetap banyak, konstitusi tegas mensyaratkan sistem 2 putaran untuk memastikan presiden terpilih didukung 50%, lebih dari 50% masyarakat yang memilihnya. Gagasan kedua, persoalan koalisi ketika pencalonan pilpres seperti ini tidak akan memperkuat dan menstabilkan sistem presidensial, tetapi malah memperlemah sistem presidensial karena presiden seringkali terikat oleh partai politik koalisi apabila kebijakan presiden tidak sejalan dengan keinginan partai politik yang di dalam koalisi. Di Indonesia, koalisi yang dibangun dalam sistem kepartaian selama ini tidak menunjukkan sistem koalisi permanen, yaitu koalisi partai politik yang didasari pada ideologis melainkan pragmatis, sehingga sering ditemukan partai politik mendukung pemerintahan dalam perjalanan menyeberang menjadi partai oposisi, dan begitu sebaliknya partai oposisi berubah haluan di tengah jalan untuk mendukung atau untuk menjadi pendukung partai pemerintah, untuk mendukung pemerintah. Persoalan koalisi seperti ini tidak akan mendukung penguatan sistem presidensial karena basis pendukung terhadap presiden dapat berubah berganti haluan kapan saja. Persoalan koalisi bisa diatasi jika yang dibangun adalah koalisi ideologis dan dilarang untuk pindah haluan di pertengahan jalan dengan membentuk fakta integritas di internal koalisi. Gagasan yang ketiga merupakan pemaknaan presidensial threshold yang awalnya syarat mencalonkan presiden dan wakil presiden menjadi syarat minimal suara yang harus diperoleh oleh sang calon, ya ini berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jika kita perhatikan, makna parliamentary threshold mengatur syarat minimal perolehan suara partai politik secara nasional untuk mendapatkan kursi DPR. Akan tetapi, presidensial threshold mengatur tentang syarat minimal raihan kursi DPR agar dapat mengajukan pasangan calon presiden. Padahal menggunakan kata yang sama yaitu threshold, bahkan melihat praktek berbagai negara yang menganut sistem presidensial yang disebut presidensial threshold itu syarat minimal suara keterpilihan presiden bukan syarat pencalonan presiden. Misalnya syarat minimal suara keterpilihan presiden di Brasil 50% ditambah 1, di Ekuador 50% ditambah 1, di Argentina 45% atau 40% asal beda 10% dari saingan terkuat. Hal ini perlu diluruskan kembali, makna presidensial threshold sama seperti parlemen threshold. Dan gagasan keempat adalah merevisi pasal 222 ayat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan
Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR. Sebelumnya menjadi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Akan tetapi proses tahapan pemilu 2024 sudah berjalan, maka tidak mungkin akan dilakukan revisi untuk saat ini. Sehingga setelah berakhirnya rangkaian pemilu 2024, agar segera dilakukan revisi pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai presidensial threshold tersebut lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Kesimpulan, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan diterapkan dalam pemilu serentak 2024 karena ketentuan ini menjadikan Pilpres tidak lagi independen dikarenakan berpatokan pada hasil pemilihan legislatif. Dan selain ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemilu serentak, pemberlakuan presidensial threshold menjadikan partai politik baru yang belum menjadi peserta pemilu 2019 otomatis kehilangan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif, terutama dalam hal pengambilan kebijakan, bukan berarti dengan menerapkan presidensial threshold itu sendiri, melainkan dengan mengingat kembali peran dan fungsi dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjaga prinsip check and balance. Maka sebetulnya makin banyak calon makin baik, serta perlunya terbentuknya koalisi partai politik yang ideologis bukan pragmatis dan dilarang untuk pindah haluan di pertengahan jalan dengan dibentuknya fakta integritas di internal koalisinya. Yang kesimpulan terakhir, merubah pemaknaan presidensial threshold yang awalnya syarat mencalonkan presiden dan wakil presiden menjadi syarat minimal suara yang harus diperoleh sang calon, dan perlu adanya penghapusan ambang batas pencalonan presidensial threshold melalui revisi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setelah pemilu serentak 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Karena merevisi saat ini tidak mungkin untuk tahapan pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan dan tidak mungkin dilakukan revisi untuk saat ini. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon masukan kepada Bapak dosen Bapak Roni, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.